Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan membagikan materi tentang critical reading dan mendemonstrasikan website untuk mengevaluasi pembelajaran, yaitu Gimkick. Untuk lebih lanjutnya kita saksikan video berikut. Baik, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Iksan Darmawansyah dengan NIM 2320203888203001. Baik, tugas ini bermaksud untuk menyelesaikan ulangan akhir dari mata kuliah Media and ICT in ELT, dan dosen pengampunya Dr. Andes Munjahida SPDI MPD. Selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi materi kita pada hari ini yaitu critical reading. What is critical reading? Apa sih itu critical reading? Jadi critical reading itu adalah membaca kritis, atau critical reading itu adalah proses aktif yang melibatkan keterlibatan dengan sebuah teks secara cermat dan analitis. Ini melampaui sekadar memahami kata-kata di halaman. Ini juga melibatkan evaluasi konten, mempertanyakan niat penulis, dan mempertimbangkan implikasi dari ide-ide yang disajikan. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari strategi yang terkait dengan membaca kritis. Jadi aspek kunci dari critical reading yang pertama adalah memahami konteks atau mengenal konteks di mana teks ditulis, termasuk latar belakang penulis, periode sejarah, dan audiens yang dituju. Selanjutnya ada mengidentifikasi tujuan, yang dimana menentukan tujuan penulis dalam menulis teks, apakah untuk menginformasikan, membujuk, menghibur, atau memprovokasi pemikiran audiens atau pembaca. Jadi selanjutnya ada menganalisis argumen, yaitu mengevaluasi kekuatan argumen yang disajikan, apakah argumen tersebut logis dan didukung oleh bukti yang baik, apakah ada kesalahan logika atau bias. Selanjutnya ada strategi critical reading. Yang pertama ada anotasi teks, di mana anotasi teks ini bisa garis bawahi poin-poin kunci dan soroti bagian penting. Ini membantu untuk terlibat secara aktif dengan teks. 2. Ajukan pertanyaan. Rumuskan pertanyaan saat membaca. Apa yang tidak jelas? Apa yang Anda setujui atau tidak setujui? Informasi apa lagi yang Anda butuhkan? Yang ketiga, diskusikan dengan orang lain. Terlibat dalam diskusi dengan teman sebaya atau dalam kelompok. Belajar. Perspektif yang berbeda dapat meningkatkan pemahaman dan mengungkap wawasan baru. Yang keempat, teliti informasi latar belakang. Carilah istilah, konsep, atau referensi sejarah yang tidak familiar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teks. Selanjutnya ada jenis-jenis critical reading. Yang pertama ada analisis teks, di mana menganalisis teks ini sama dengan menganalisis struktur, gaya, dan elemen-elemen lain dari teks untuk memahami bagaimana penulis menyampaikan pesan. Contoh, membaca puisi dan menganalisis penggunaan bahasa kiasan, ritme, dan nada untuk memahami makna yang lebih dalam. Yang kedua, ada evaluasi argumen, yang dimana menilai kekuatan dan kelemahan argumen yang disajikan dalam teks, termasuk bukti yang digunakan. Contoh, membaca artikel opini tentang kebijakan publik dan mengevaluasi apakah argumen penulis didukung oleh data yang valid dan relevan. Selanjutnya ada interpretasi konteks, yang dimana memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana teks ditulis untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Contoh, membaca novel yang berlatar belakang
perang dan mempertimbangkan bagaimana pengalaman penulis selama perang mempengaruhi narasi dan karakter. Kedua, refleksi pribadi. Contoh refleksi pribadi mengaitkan ide-ide dalam teks dengan pengalaman pribadi atau pandangan sendiri untuk memperdalam pemahaman. Contoh, membaca esai tentang kesehatan mental dan merefleksikan bagaimana pengalaman pribadi dengan stres atau kecemasan berhubungan dengan tema yang dibahas. Baik, kali ini selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi pembelajaran, yaitu saya akan mendemonstrasikan GimKit. Jadi ini adalah tampilan pertama ketika kalian klik di Google GimKit, dan ini tampilan pertama. Jadi kalian bisa klik New Kit dan kalian bisa klik nama. Nah, dan kalian bisa klik Next. Jadi di sini kita disuruh menunggu sebentar untuk proses. Nah, selanjutnya kalian akan disuruh memilih foto. Semisal saya pilih yang ini. Dan kalian bisa klik, dan di sini akan muncul begini, dan kalian bisa klik add. Di sini kalian bisa klik add question. Yang ini yang paling pertama, dan akan muncul soal seperti ini. Jadi kalian bisa klik, semisal kalian mau buat pertanyaan. Semisal pertanyaannya sudah siap. Pertanyaannya, what is critical reading? Jadi di sini tanda benar, berarti ada di sini jawabannya yang ini. Kalian bisa ganti jawaban seperti ini. Kalian bisa mencentang tempat jawaban yang kalian mau pilih. Jadi di sini saya akan tulis jadi ini adalah jawaban yang benar. Jadi semisal jawaban benarnya membaca kritis. Jadi kalian harus menempatkan jawaban yang benar di kolom yang tercentang ini. Karena ini adalah jawabannya nanti. Dan ketika kalian mau tambahkan, kalian bisa klik ini, kalian bisa klik add. Nah, nanti akan seperti ini, kalian bisa klik ini. Kalian bisa klik edit. Kalian bisa klik add question untuk membuat pertanyaan baru. Nah, seperti ini.
Di sini saya buat pertanyaan berapa strategi critical reading. Nah, ini answer. Jadi tanda centang adalah tempat kalian di kolom ini kalian harus menjawab jawaban yang benar, mengisi jawaban yang benar. Ada 4, 8, 7. Di sini kita isi 5, 6, 7. Jadi kalian bisa klik add untuk menyimpan. Dan di sini sudah ada 2 soal yang kita buat. Selanjutnya untuk mempublish atau membagikan soal ini, kalian bisa klik mengklik di sini all done, dan kalian bisa play live, continue, Nah, di sini kalian bisa main games untuk menjawab pertanyaan. Jadi ini saya main game. Kalian bisa klik ini juga answer questions. Jadi pertanyaannya langsung muncul, dan untuk membagikannya kalian bisa klik assign HW, klik continue, dan kalian bisa mengcopy link. Nah, kalian bisa membagikannya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.